Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyal ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buat awinan kalam yang pertama, marilah sama-sama kita ucapkan rasa syukur kita bersama kepada Allah Azza wa Jalla, karena yang mana oleh Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Salah satu daripada nikmat-nikmatnya ialah nikmat kebahagiaan. Karena dengan adanya nikmat tersebut kita dapat hidup bahagia bersama di landayah Madinatud Diniyah Aswahiyah. Karena mengapa? Karena ada saudara-saudara kita yang pada hari ini mereka sedang diuji oleh Allah. Mereka sedang mempertahankan hak-haknya. Mereka sedang mempertahankan kemerdekaannya. Kita yang hadir rayanya dipenuhi dengan beduk takbiran yang begitu indah. Akan tetapi saudara-saudara kita di Palestina, Allah dipenuhi dengan suara-suara bom yang begitu besar. Maka marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam marilah sama-sama kita salawatkan kepada salah seorang penghulu alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mana oleh beliau yang telah merubah pola pikir manusia dari alam menyembah patung berhala ke alam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari alam menyembah api ke alam menyembah Allah yang Maha Suci. Dari alam menyembah matahari ke alam menyembah Allah yang Maha Tinggi. Salawat dan salam sekali lagi kepada al dan sahabat, karena yang mana oleh beliau yang telah rela membantu Rasulullah, anak menjadi yatim, istri menjadi janda, demi tegaknya kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata-kata ketakdiman kami kepada Walid selaku pimpinan Pondok Pesantren Madinatud Diniyah Aswal Hidayatus Salam beserta keluarga, dan kepada Abah dan Abun beserta keluarga, dan kepada guru kita bersama Tunku Samsul Barmawi beserta keluarga. Tidak diperpanjangkan mukaddimah, marilah sama-sama kita memasuki ke dalam syarahan pidato yang bertema 4 kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang kelak di yaumil qiyamah akan menjadi pemimpin daripada seluruh umat-umat dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang dimana akan berdiri di posisi paling depan membawa benderanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sangat dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dimana nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dalam kitab Nasaihul Ibad Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan dalam kitabnya bahwasanya Nabiullah Adam beliau berkata, aku iri kepada umat Muhammad, aku iri kepada Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Apa 4 macam kemuliaan tersebut yang Allah berikan kepada umat Muhammad tapi tidak Allah berikan kepada kita, Nabiullah Adam? Yang pertama kata Nabiullah Adam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota yang lain.
Akan tetapi umat Muhammad dimanapun mereka berada, kapanpun mereka bertobat, Allah terima tobatnya. Ketahui saudara-saudara, Nabiullah Adam ketika Allah keluarkan dari surga, Allah turunkan di India, di bawah telapak kaki Gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabiullah Adam bertobat, tobat beliau belum diterima. Ketika beliau berada di kota Mekah, baru tobat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dengan membawa nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, ya Rabbi haqqi Muhammad, ya Allah, demi kemuliaannya Muhammad, demi haknya Muhammad, demi keagungannya Muhammad, terima taubatanku ya Allah. Lalu apa kata Allah? Wa qala Allah ya Adam, kaifa rabbuka Muhammad wala mahmaduhum. Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui wujudnya Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya Nabi Muhammad? Lalu apa kata Nabiullah Adam? Innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu wala akhwa'i wala ra'aitu makhtub la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau tiupkan akan ruh, aku angkat kepalaku, lalu aku tengok di tiang-tiang aras, di tiang-tiang surga tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dari situ aku tahu bahwasanya Muhammad bukanlah manusia biasa. Sebab tidak mungkin engkau akan menaruhkan nama makhluk di samping namamu, kecuali pasti makhluk itu yang kau cintai ya Allah. Makanya aku membawa nama Muhammad dalam pertobatanku, seolah-olah dengan harapan agar engkau menerima taubatku ya Allah. Lalu apa kata Allah? Sadaqta ya Adam. Betul wahai Adam, jikalau engkau bermohon dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah wahai Adam, telah aku ampuni dosa-dosamu. Walaulah Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Dan jikalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Allah menerima taubat Nabiullah Adam ketika beliau berada di kota Mekah saja. Lalu apa kata Nabiullah Adam? Sedangkan bagi umat Muhammad, dimanapun mereka bertobat, saya dan kalian jika mau bertobat tidak harus pergi ke kota Mekah. Tobatan nasuha, menyadari perbuatan dosa, tidak mengulangi perbuatan dosa, itu tobat kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi umat Muhammad, bagi umat Adam, aku cuma di kota Mekah saja, tidak ada kota yang lain. Itu yang pertama kata Nabiullah Adam, 4 kemuliaan umat Nabi Muhammad yang tidak pernah Allah berikan kepadaku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabiullah Adam alaihissalam, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa. Hanya satu kesalahan aku perbuat, aku makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Umat Muhammad berbalik kata Nabiullah Adam, mereka berbuat maksiat ribuan kali, mereka bermaksiat jutaan kali, bahkan mereka bermaksiat, tapi tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Itu yang kedua kata Nabiullah Adam. Yang ketiga kata Nabiullah Adam, aku berbuat salah di surga. Di dalam surga aku berbuat salah, tapi di dalam surga aku berbuat salah, Allah keluarkan aku ke dunia. Umat Muhammad kembali, mereka berbuat salah di dunia, mereka bertobat, tobat mereka diterima, mereka mati dalam keadaan husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Yang keempat kata Nabiullah Adam, aku berbuat salah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tertutup auratku aku berbuat salah. Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga nampaklah aurat-auratku. Akan tetapi bagi umat Muhammad, mereka berbuat salah dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah berikan mereka pakaian. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan bajuku. Umat Muhammad kembali ke Nabiullah Adam, mereka berbuat salah dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah berikan kepada mereka pakaian. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Undur mangkola wala tandur mangkola.
dengar apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.